Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, and share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana keadaan kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah menyelesaikan satu buku 5A dan sekarang kita akan masuk ke buku 5B, yaitu udara bersih bagi kesehatan. Nah, untuk materi pembelajaran subtema 1 yaitu cara tubuh mengolah udara bersih. Nah, dalam pembelajaran yang pertama dan yang kedua kita akan belajar mengenai sistem pernafasan pada hewan dan juga sistem pernafasan pada manusia. Bagaimana cara tubuh kita mengolah udara bersih? Yaitu tentunya dengan cara bernafas. Bernafas adalah salah satu ciri dari makhluk hidup. Nah, semua makhluk hidup itu bernafas untuk kelangsungan hidupnya, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Semuanya bernafas dengan cara yang bermacam-macam. Nah, agar lebih jelasnya, kita masuk ke halaman 4, yaitu pernafasan pada hewan. Yang pertama adalah mamalia. Nah, ini mamalia adalah makhluk atau hewan yang memiliki organ pernafasan dan proses bernafas hampir sama dengan manusia, yaitu menggunakan hidung, tenggorokan, dan juga paru-paru. Nah, mamalia ini salah satu contohnya yaitu sapi, singa, dan kelinci yang dapat bernafas dengan mudah. Adapun mamalia air seperti lumba-lumba ini bernafas juga dengan paru-paru. Nah, kalian pasti tahu bahwasanya lumba-lumba itu selalu muncul ke permukaan untuk mengambil oksigen. Dia mempunyai yang namanya lubang berkatup, sehingga pada saat dia muncul di permukaan air, maka katupnya akan membuka dan juga memasukkan oksigen. Lalu pada saat dia masuk ke dalam air lagi, maka katupnya akan menutup kembali agar air tidak masuk ke saluran pernafasan lumba-lumba atau paru-parunya. Yang kedua yaitu burung. Nah, burung ini bernafas menggunakan paru-paru dan pundi-pundi udara. Nah, pada saat terbang, burung itu bernafas dengan bantuan pundi-pundi udara yang berisi oksigen. Jadi pada saat di atas, pada saat terbang, dia menggunakan pundi-pundi udara untuk bernafas. Karena pada saat terbang, burung sulit untuk bernapas, sehingga pada saat pundi-pundi udara itu kehabisan atau dipenuhi dengan karbon dioksida, maka burung akan turun hinggap di salah satu dahan atau ranting pohon, lalu dia akan mengeluarkan karbon dioksida yang ada di dalam pundi-pundi udara dan digantikan dengan oksigen. Nah, untuk yang ketiga yaitu hewan amfibi atau hewan yang dapat hidup di darat maupun di air. Contohnya adalah katak, kodok, dan salamander. Nah, katak ini bernapas menggunakan paru-paru dan kulit, sehingga kalau kalian suka melihat katak atau kodok, kulit katak atau kodok itu selalu basah atau lembab agar proses pernapasan melalui kulit ini dapat berlangsung. Nah, untuk yang keempat yaitu ikan. Seperti yang kalian sudah tahu bahwa ikan bernapas dengan insang. Nah, rigi-rigi insang berfungsi untuk menyaring kotoran agar tidak masuk ke lembaran insang. Lembaran insang ini berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida. Ikan ini tidak mengambil langsung oksigen dari udara, melainkan ikan mengambil oksigen yang larut dalam air, sehingga beberapa ikan itu membutuhkan seperti pemompa udara atau gelembung udara agar selalu bisa mendapatkan oksigen untuk bernapas. Untuk selanjutnya yaitu cacing. Nah, seperti yang kalian tahu bahwa cacing ini bernapas secara langsung, yaitu oksigen masuk ke dalam tubuh tanpa melalui organ pernapasan. Nah, cacing bernapas melalui permukaan kulit yang mengandung banyak pembuluh darah, sehingga seperti yang kalian tahu bahwa cacing itu kulitnya sangat tipis, basah, dan juga berlendir.
Nah, yang selanjutnya adalah serangga. Nah, serangga ini bernapas dengan trakea. Trakea ini adalah saluran udara yang memanjang dan bercabang-cabang membentuk saluran lebih halus yang disebut trakeol. Nah, trakeol ini tersebar di sisi kanan dan kiri tubuh serangga. Nah, ujung-ujung saluran trakea ini disebut spirakel. Nah, spirakel ini adalah tempat masuk dan keluarnya udara. Nah, itu tadi beberapa contoh saluran pernafasan pada hewan. Nah, bagaimana dengan saluran pernapasan pada manusia? Nah, saluran pernapasan pada manusia ini yaitu seperti yang sudah kita tahu, apa saja itu? Yaitu hidung, tenggorokan, dan juga paru-paru. Nah, hidung atau lubang hidung ini terdapat yang namanya bulu hidung. Nah, apa fungsinya bulu hidung? Yaitu untuk menyaring udara agar kotoran tidak masuk ke dalam saluran pernafasan, sehingga dalam rumah hidung terdapat selaput lendir untuk mengatur suhu dan kelembapan udara sesuai dengan tubuh kita. Nah, pada intinya yaitu udara yang masuk ke hidung kita ini tidak langsung masuk ke dalam paru-paru, tetapi ada beberapa proses atau 3 proses, yaitu udara itu akan disaring, lalu udara itu akan dihangatkan, dan yang ketiga yaitu udara akan diatur kelembapannya agar tidak mencederai paru-paru. Nah, setelah masuk ke dalam hidung, maka udara akan masuk ke dalam paru-paru melalui tenggorokan. Nah, seperti yang bisa kalian lihat dalam gambar, bahwasanya ada beberapa bagian tenggorokan. Yang pertama adalah tekak atau faring. Ini merupakan persimpangan antara saluran makanan dan juga saluran udara pernafasan, sehingga makanan dan udara yang kita hirup ini tidak bercampur. Yang selanjutnya adalah batang tenggorokan atau trachea. Nah, ini merupakan saluran seperti pipa yang tersusun atas tulang rawan berbentuk cincin. Nah, ini adalah batang tenggorokan yang menyalurkan udara ke dalam paru-paru. Nah, di antara tekak dan trachea ini ada yang namanya pangkal tenggorokan atau laring. Nah, laring ini adalah menghubungkan faring dan trachea. Pada pangkal tenggorokan terdapat katup yang disebut epiglotis, sehingga pada saat kita menelan makanan dan minuman, epiglotis akan menutup sehingga makanan dan air tidak masuk ke tenggorokan dan kita masih dapat bernapas. Ini kalau kalian perhatikan, pada saat kita makan, kita itu tidak bernafas. Nah, yang ketiga yaitu cabang trachea atau bronkus. Nah, ini merupakan cabang trachea yang menuju ke paru-paru. Nah, ini seperti yang kalian bisa lihat di gambar, cabangnya ada 2, sehingga bagian paru-paru itu ada 2, kanan dan sebelah kiri. Nah, di dalam paru-paru itu ada yang namanya bronkus. Bronkus ini akan bercabang-cabang membentuk bronkiolus. Bronkiolus ini bercabang-cabang lagi menjadi kecil-kecil dan lebih halus yang membentuk sebuah kantong-kantong yang disebut alveolus. Nah, di dalam alveolus ini terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Nah, di dalam buku kalian itu kalian bisa lihat kantong-kantong yang kecil-kecil itu namanya alveolus. Nah, yang besar atau garis-garis yang besar atau yang menghubungkannya itu disebut bronkiolus atau cabang-cabangnya. Nah, bagaimana cara atau proses pernapasan pada manusia? Seperti kita tahu, proses pernapasan terdiri dari inspirasi atau proses menghirup udara dan ekspirasi atau proses menghembuskan udara. Nah, proses pernapasan itu yang pertama melalui hidung, lalu udara masuk ke kerongkongan bagian atas, lalu masuk ke tenggorokan atau trachea, lalu udara akan masuk terus mengalir masuk ke batang tenggorokan dan diteruskan ke bronkus, cabang-cabang di dalam paru-paru, lalu bronkus akan melalui bronkiolus dan udara akan berakhir sampai alveolus atau kantong-kantong
di dalam paru-paru. Di dalam alveolus ini terjadi pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida. Nah, itu beberapa proses pernapasan yang ada di hewan dan juga manusia. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham? Insya Allah paham ya. Nah, ada beberapa hal yang mempengaruhi cara bernafas pada manusia. Yang pertama adalah umur. Nah, ini pernapasan antara bayi dan balita dengan orang dewasa ini akan berbeda. Yang kedua adalah jenis kelamin. Nah, frekuensi pernapasan pada wanita ini pada umumnya lebih banyak daripada laki-laki. Hal ini disebabkan wanita itu pada umumnya memiliki volume paru-paru lebih kecil daripada laki-laki, sehingga frekuensi bernafasnya lebih banyak. Yang ketiga yaitu suhu tubuh. Nah, suhu tubuh ini juga akan mempengaruhi cara kita bernafas atau frekuensi pernapasan kita. Semakin tinggi suhu tubuh, maka semakin cepat juga pernafasannya. Hal ini berhubungan erat dengan peningkatan proses metabolisme tubuh atau daya tahan tubuh. Yang ketiga, seperti yang kita tahu, kegiatan tubuh itu atau olahraga itu akan meningkatkan frekuensi bernafas kita atau kebutuhan bernafas kita. Orang yang banyak melakukan kegiatan olahraga itu akan mempunyai nafas yang cepat atau nafas yang banyak, seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi frekuensi atau pernapasan pada manusia. Yang pertama umur, yang kedua jenis kelamin, dan yang ketiga suhu tubuh, dan keempat adalah kegiatan tubuh. Nah, apakah di sini anak-anak suka menyanyi? Nah, menyanyi itu adalah salah satu hal atau kegiatan yang dapat menguatkan pernapasan kita. Seperti yang kita tahu bahwasanya lagu itu mempunyai sebuah tangga nada. Nah, tangga nada ini adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Apakah kalian tahu? Ya, tangga nada ini disusun dengan nada do, re, mi, fa, sol, la, si. Nah, dalam seni musik, tangga nada ini dibagi menjadi dua, yaitu tangga nada diatonis dan juga tangga nada pentatonis. Nah, apa itu tangga nada diatonis? Tangga nada diatonis adalah tangga nada yang mempunyai dua jarak tangga nada, yaitu 1 dan setengah. Nah, tangga nada diatonis ini ada dua macam, yaitu tangga nada diatonis mayor dan juga tangga nada diatonis minor. Nah, apa itu tangga nada diatonis mayor? Yaitu tangga nada yang susunan nadanya berjarak 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Nah, tangga nada diatonis mayor ini biasanya adalah lagu-lagu yang bersifat riang atau gembira, semangat, dan biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do. Begitu pula dengan nada diatonis minor. Nah, nada diatonis minor ini nada-nadanya berjarak 1 setengah, 1, 1 setengah, 1, 1. Nah, tangga nada diatonis minor ini biasanya adalah lagu-lagu yang bersifat sedih, kurang bersemangat, dan biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la. Nah, itu adalah tangga nada diatonis. Ada tangga nada diatonis mayor dan juga ada tangga nada diatonis minor. Nah, yang kedua yaitu tangga nada pentatonis. Nah, tangga nada pentatonis ini hanya ada 5 nada saja. Nah, biasanya tangga nada pentatonis ini yaitu tangga nada yang menggunakan alat-alat musik tradisional seperti gamelan. Jadi, alat-alat musik gamelan ini salah satu tangga nada pentatonis. Nah, itu tadi beberapa materi yang kita pelajari pada kesempatan kali ini mengenai pernafasan pada manusia dan juga hewan dan juga beberapa tangga nada. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham? Insya Allah paham ya. Pada kesempatan kali ini tugasnya adalah mengerjakan ayo lakukan pada halaman 9. Nah, di sini kalian
tuliskan organ pernafasan pada ikan, burung, reptil, amfibi, mamalia, serangga, cacing tanah, dan seterusnya. Nah, yang kedua yaitu coba kalian kerjakan juga ayo berpikir pada halaman 10. Nah, kalian jawablah pertanyaan berikut berdasarkan bacaan pada pernapasan pada hewan. Nah, ini nanti kalian kerjakan di lembar kerja yang sudah kalian dapatkan kemarin. Cukup sekian dari Pak Edwin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Pak Edwin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.